sungai setinggi itu, bisa ngelebihin aku tuh seberapa hektar tuh semuanya kosong gitu, nggak ada air sama sekali yang kelihatan gitu. Takutnya keterima, gitu-gitulah ya. Iya. Itu gimana sih perjalanan tuh pas semester 4 memutuskan untuk ikutan gitu. Ikut ini gitu. Ya awalnya sih emang cita-cita ke luar negeri karena ilmu gitu kan. Tapi biasanya yang keluar negeri karena ilmu tuh biasanya gratis. Terus beneran gratis gitu kan. Dikasih uang jajan pula. Ya sebenarnya itu pesimis tuh awalnya tuh pingin banget keterima kan, tapi akhirnya mikir, ya udah nothing tulus lah. Kalau misalnya jadi sekarang ya alhamdulillah, berarti jodoh kan. Kalau misalnya enggak ya berarti ada planning lain gitu kan, yang ada sesuatu yang lebih penting untuk aku kerjain gitu. Ternyata dijodohin deh, berangkat deh gitu. Berapa tahap sih waktu itu? Pertama ya berkas lah ya, berkas, wawancaranya tuh sampai 3 kali. Ya jadi ada 4 tahap sampai keterima. 4 tahap. Ya. 4 tahap. Berarti kamu kan program nih ya di semester 5. Berapa lama di sana waktu itu? Waktu itu di situ sebulanan itu pas sampai Australia langsung di training. Sebulan nonstop, libur tuh cuman pas akhir-akhir doang. Dikasih jalan-jalan lah ke kotanya, selebihnya ya di peternakan. Itu sebulan, terus 2,5 bulan di peternakan ya kerja. Gitu. 2,5 bulan di peternakannya? Kalau nggak salah, iya. Berapa sih Atau dari 1,5 bulan? 1,5 bulan. Iya, pokoknya totalnya tuh 2,5 bulan aja. Berarti dari Indonesia berapa orang sih? 20 ya? Dari Indonesia tuh ada 20 orang. Dari Unpad tuh 2 orang, aku sama Kang Riki, sekarang udah lulus. Terus selebihnya tuh dari, kalau nggak salah, 15 universitas gitu deh. Pokoknya ada universitas yang 2 orang, ada yang cuma 1 orang gitu. Berarti itu kan 20 orang ya? Dari macam-macam universitas. Iya. Pas ngobrol sama mereka termasuk orang yang bener-bener tertarik banget sama peternakan nggak? Terus lu ngobrol tentang ini nggak sih, tentang perkuliahan peternakan di sana kayak gimana di universitasnya mereka masing-masing? Iya banget. Jadi pas sampai sana tuh mungkin kalau bisa dipikir tuh aku orang yang paling kayak, ternyata gini, yang masih dasar banget gitu pengetahuannya tentang peternakan. Mereka tuh kebanyakan jadi aslep. Seangkatan aku tuh udah jadi aslep. Terus jago banget nutrisinya, sosrednya. Terus iya, orang-orang yang berkecimpung di dalam lab gitu, sedangkan aku kan nggak gitu, kayak mau masuk lab aja tuh kayak, jadi asal gitu. Tapi mereka orang-orang yang jadi aslab, terus yang udah banyak berkecimpung di peternakan gitu, dan mereka tuh emang suka gitu di peternakan gitu sih. Jadi peran mereka tuh di Fapetnya mereka tuh besar gitu. Tapi aku, ya Allah, yang kenal aku aja di Fapet tuh dikit banget. Malah kayak, Gina, siapa Gina? Ya nggak? Ya nggak? Enggak. Udah terkenal, Gina. Jangan Siapa yang nggak tahu bohong, Gina? Alda. Gitu. Udah, dia kan dokumentasi terhandal. Dikenalnya dokumentasi.
Iya ya, PDD mulu. Aduh, Tapi di universitas yang lain juga ini nggak sih kayak ada UKM kandang juga kayak di Unpad? enggak, cuman UGM doang deh kalau nggak salah, iya. Oh, game Cuman doang. UGM doang. Terus, nah jadi aku ketemu sama orang namanya Lutin. Aku berteman sama dia. Duh, dia dari mana ya? Aku lupa. Pokoknya dari, UN, J. Universitas Muhammadiyah. UMY. Iya, pokoknya, ya jadi dia itu pas angkatan aku di MIAP ini, dia tuh angkatan pertama di universitasnya, dan dia tuh emang dia kepingin banget masuk program ini. Dan wah, kamu kalau misalnya, dia tuh orang-orang yang dia orang tuh yang bener-bener on fire sama peternakan. Terus walaupun dia kayak terakhir sih kontak-kontakan ya di eh, di Univia dia, kan nggak ada UKM kandang gitu, tapi dia kan memang udah mau lulus nih, udah skripsian lah pokoknya, udah gitu dia tuh mau memulai UKM kandang di universitasnya gitu. Jadi semoga berhasil, Lutfin. Ya, Keren ya, banget nih, amin. namanya Lutfi. Lutfi. Kamu Coba. harus lihat dia, kamu harus lihat channel YouTube-nya dia, Lutfin, itu keren banget. Cewek Sangat cowok? inspiring. Cewek. Oh, cewek. Lutfin. Ntar dah diundang ke sini. Lutfin. Harus ngomong sama dia, karena insight peternakannya dia tuh keren banget. Cara ngomongnya dia tuh keren banget ngebawanya, terus on fire banget dia, pokoknya dia makhluk enggak, dia manusia yang menurut aku berpassion, itu tuh bener-bener full of passion. Itu Lutfin, Lutfin. the best. Ya Iya. udah, mantap Lutfin. Nanti kita undang ke ayam peternaknya Lutfin. Terus pas udah ikut program kayak gitu, jadi ini nggak sih, Kin? Jadi apa ya? Jadi yang nyadar sesuatu, harusnya aku di peternakan lebih serius gitu nggak sih? Atau biasa aja? Jadi nyadar. Sebenarnya nyadarnya bukan kayak oh nanti aku di peternakan tuh harus lebih serius atau gimana gitu. Aku jadi nyadar kalau aku harus berguna di peternakan gitu. Karena banyak yang bilang ya peternakan di Indonesia tuh belum maju, belum gimana. Ya itu sih yang lagi aku mau cari tahu lebih lanjut gitu di lapangannya. Uh, Gimana caranya kita tuh bisa supply daging yang katanya kita nggak bisa, apa namanya, memenuhi kebutuhan daging Ya. nasional kan gitu. Jadi kita harus impor terus dari Australia gitu kan. Sebenarnya bisa gitu kan. Sebenarnya peternakan kecil di kita tuh kan banyak ya, walaupun dikit kecil gitu. Terus banyak juga yang apa namanya peternakan besar di Indonesia gitu. Ya, terus aku pingin nyadarin bahwa peternakan di Indonesia tuh nggak kalah keren dari luar gitu. Kita tuh jangan kayak pingin peternakan di Australia deh keren kayak gitu-gitu. Intinya tuh peternakan di Australia sama di Indonesia itu jauh berbeda, karena tujuannya itu berbeda gitu. Kalau di Indonesia tuh kan kebanyakan untuk fattening gitu kan, kita jago di situ dan kita diakuin sama orang-orang sana kalau kita tuh jago untuk fattening gitu loh. Mereka bilang sendiri gitu, pakan-pakan di kita tuh murah, banyak bisa didapat gitu kan. Sedangkan mereka tuh untuk pakan aja susah banget gitu loh. Makanya kan mereka kayak grazing, lebih ke kayak gitu ya. Dan mereka tuh tujuan peternakannya tuh kebanyakan itu untuk breeding gitu. Uh, jadi tuh kayak Australia tuh kerennya kayak gini ya, emang beda gitu loh tujuan pemeliharaannya juga kan, kayak breeding sama fattening gitu. Cuman mungkin menurut aku yang bisa dicontoh sih ini, jadi NTCA itu kayak
Jadi dia kayak satu organisasi yang menaungi peternak-peternak. Jadi Oh, mereka tuh mendata semua peternak-peternakan di sana. di Australia. Selain peternakan, pokoknya semua peternakan deh gitu ya. Mm-mm. Eh, jadi mereka punya petanya sendiri tuh peta, terus nanti mereka buat di sini tuh daerah peternakan ini, daerah peternakan ini. Karena di Northern Territory itu di Australia bagian utara tuh emang khusus untuk sektor peternakan kan gitu. Mm-mm. Jadi emang di jalan tuh kita jalan ini peternakan ini. Nanti beberapa kilometer ke depan ada batas itu peternakan beda lagi. Tapi tuh Mm-mm. luas banget gitu ya. Jadi Mm-mm. emang bener-bener dari tengah ke ujung itu tuh semua peternakan gitu ya. Seluas itu. Uh, ya gitu sih. Jadi mereka tuh mendata gitu kan. Aku tahu di Indonesia tuh sebenarnya bisa kan kita buat kayak gitu juga kayak Mm. misalnya. Tapi kan kendalanya tuh kebanyakan ini ya eh, peternakannya tuh kecil-kecil dan katanya tuh perpindahannya tuh cepat. Jadi Mm. misalnya Alda punya satu sapi, aku beli dong, aku mau itu. Sapinya udah pindah, terus aku ke Alda, Alda, kamu punya peternakan ya? Udah nggak punya, sapinya udah dijual semua, gitu kan? Mm. Jadi yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya yang susah sama kita, makanya kenapa susah didata gitu, nggak ketahuan peternakan kecil tuh ada berapa di suatu daerah dan belum lagi ke daerah-daerah yang terpencil gitu. Ya, Jadi terpencil kayak banget. bisa nggak sih kita sebenarnya buat yang kayak kayak sentralisasi informasi gitu. Jadi kita mendata si ini, si ini, si ini gitu. Mm-mm. Sebenarnya sih aku udah kepikiran gitu ya. Cuman kalau aku nggak bisa sih basa-basi sama dosen. jadi 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 mau nanya tuh sebenarnya kayak aduh nanya ke siapa ya ke dosen siapa ya kayak gitu sih jadi lebih ke eh, konflik internal antara Mm-mm. aku dan diriku dan kemampuanku untuk bersosialisasi sebenarnya. Ya gak sih, tapi kalau dipikir-pikir, kalau gitu, Tapi yang tadi komunitas di Australia tuh itu bukan punya pemerintah, Jin. Punya swasta. eh pemerintah ya. Pemerintah bukan ya? Nggak tahu. Kayaknya, kayak pemerintah deh. Tunggu, tunggu, tunggu. Gak tahu deh pemerintah atau swasta. Di sana ini Iya ya, nggak baru kepikiran. eh, kelihatan nggak pemerintah di Aussie ngedukung banget peternakan gitu? Iya, Iya. iya. Oh, kayaknya mereka tuh kayak, kayak, iya kayaknya emang nyatu deh sama pemerintahan. Hmm. Nanti deh, nanti kita cari lagi nih. Hmm. Kayak, tapi sih, harusnya mereka ini ya bergabung dengan government karena ya kan jadi di Australia tuh sektor yang menghasilkan uang pertama kali tuh mereka mining, Hmm. keduanya tuh agriculture, di Agriculture. dalamnya tuh ada pertanian, ada peternakan dan peternakan itu kedua kalau nggak salah di dalam agriculture-nya itu Oh. aku lupa berapa persen tapi cukup besar gitu kan. Hmm. Ya bayangin aja satu daerah tuh satu teritori tuh Heeh. peternakan semua gitu kan. Heeh. Kebayang kayak gitu. Tapi sebenarnya nah NTCA ini ternyata aku baru tahu juga ada eh, NTCA tapi di Amerika jadi khusus peternakan di Hmm. kayak persatuan untuk peternak-peternakan di Amerika gitu itu Hmm. ada juga Amerika tuh punya juga NTCA lupa deh Northern Territory apa cattle singkatan lain tapi Cattlemen Association juga nah di Heeh. Australia tuh Northern Territory Cattlemen Association gitu Hmm. mungkin kita bisa kali ya Indonesia Atau sebenarnya Indonesia di Indonesia Cattlemen juga ada ya? Association gitu. Hah? Atau sebenarnya di Indonesia juga udah ada ya, tapi kita nggak tahu? Nggak se... eh Kayaknya sih lebih ke pemerintah ya, kayaknya dinas peternakan gitu kan sebenarnya. Hmm. Hmm, Kita siapa? kan gitu kan, dinas peternakan. Nah, tapi untuk pendataannya tuh belum, karena itu yang aku bilang, Iya sih. perpindahannya tuh sangat cepat. Jadi bisa aja aku
nganggap diriku peternak, punya segini sapi, tapi tiba-tiba aku udah nggak punya uang lagi, aku udah nggak bisa lagi. Terus kan emang kita kan di Indonesia kan peternakan itu untuk sapi itu bukan untuk diternakan, tapi untuk tabungan kita kan. Jadi kalau ada apa-apa ya sapinya dijual gitu. Jadi menurutku itu sih yang susah buat tracking di kita gitu. Si sapi-sapinya tuh kemana, siapa aja nih peternak-peternak gitu kan. Padahal kalau misalnya punya punya ini nih, punya persatuan kayak NTCA kan waktu aku ke sana tuh lagi ini banget ya, kering banget. Jadi bener-bener yang tadinya sungai tuh kosong airnya sama sekali gak ada. Bayangin sungai setinggi itu bisa ngelebihin aku tuh seberapa hektar tuh semuanya kosong gitu, nggak ada air sama sekali yang kelihatan gitu. Terus abis itu, nah jadi fungsinya si NTCA ini kan mereka ngedata tuh. Nah mereka juga memantau terus keadaan si peternakan itu. Jadi misalnya oh ini kayak gini. Nah terus oh peternakan ini nih masih ada hijauannya nih. Ya udah akhirnya peternakan ini pindahin sapinya tuh ke peternakan itu di stocking namanya. Jadi mereka tuh ngurangin stoknya terus pindahin sapinya ke sana gitu. Dipelihara di sana nanti. Pokoknya jadi mereka mantau mana nih yang masih bisa layak lah ya untuk jadi ladang pengembalaan gitu-gitu. Terus kayak ngasih bantuan-bantuan, ngasih hasil research ke peternak-peternakannya, dikasih tahu kayak gini caranya kalau misalnya kekeringan. Oh ini nih tindakan preventif dan lain sebagainya kayak gitu-gitu sih mereka. Jadi emang itu kan gunanya kayak dinas peternakan juga kan, kayak yang kita tahu tuh kan waktu itu yang waktu ada apa tuh seminar sapi perah tuh, apa mungkin prime di golongan meltik atau gimana gitu, jadinya wah ini ada pertanyaan sendiri nih, meltik